Pernahkah kalian bertanya, siapa diri kita di tengah masyarakat? Setiap hari kita menjalani kehidupan dengan berbagai status, memainkan banyak peran dan membentuk identitas sosial yang berbeda-beda sebagai pelajar, teman, anak dalam keluarga, atau anggota masyarakat. Kita tidak hanya hidup tetapi juga berinteraksi. Status menunjukkan posisi kita, peran menggambarkan apa yang kita lakukan, dan identitas sosial menjelaskan siapa kita di mata masyarakat. Memulai video ini, kita akan membahas bagaimana status, peran, dan identitas sosial membentuk perilaku manusia serta memengaruhi kehidupan sosial kita sehari-hari. Mari kita mulai. Hai teman-teman, kami akan membahas tentang status, peran, dan identitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari interaksi sosial saat berinteraksi. Setiap individu memiliki status, peran, dan identitas sosial yang membedakan dirinya dengan orang lain. Ketiga hal ini sangat penting karena memengaruhi cara kita bersikap, berbicara, dan bertindak di tengah masyarakat. Mari kita bahas status sosial. Status sosial adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Status ini bisa diperoleh sejak lahir atau didapatkan melalui usaha. Status sosial dalam masyarakat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu status ascribed, status achieved, dan status assigned. Status ascribed adalah status yang diperoleh seseorang sejak lahir tanpa melalui usaha, seperti jenis kelamin, keturunan, atau ras. Status achieved merupakan status yang didapatkan melalui usaha dan kerja keras individu, misalnya menjadi guru, dokter, atau pengusaha. Sementara itu, status assigned adalah status yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang karena jasa, peran, atau kepercayaan tertentu, seperti gelar kehormatan atau jabatan ketua adat. Ketiga jenis status sosial ini menunjukkan bahwa posisi seseorang dalam masyarakat dapat berasal dari kelahiran, usaha pribadi, maupun penghargaan dari lingkungan sosial. Sekarang kita bahas peran sosial pula. Peran sosial adalah perilaku atau tindakan yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan status yang dimilikinya. Artinya, setiap status memiliki peran masing-masing. Sebagai pelajar, peran kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, dan menaati peraturan sekolah. Sebagai anak di rumah, peran kita adalah menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, dan menjaga nama baik keluarga. Sebagai anggota masyarakat, peran kita adalah menjaga ketertiban, saling menghargai, dan mematuhi norma yang berlaku. Jika seseorang tidak menjalankan perannya dengan baik, maka akan muncul masalah sosial. Misalnya, seorang pelajar yang tidak belajar atau melanggar aturan akan mendapatkan sanksi karena tidak menjalankan perannya. Kita ke identitas sosial. Identitas sosial adalah ciri atau jati diri seseorang yang terbentuk melalui keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Identitas ini membuat kita merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Identitas sosial dapat berupa identitas sebagai pelajar, anggota suku tertentu, warga sekolah, anggota organisasi, atau bagian dari komunikasi tertentu. Identitas sosial juga memengaruhi cara kita berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, ketika kita mengenakan seragam sekolah, orang lain langsung mengenali identitas kita sebagai pelajar. Begitu juga saat mengikuti kegiatan OSIS atau ekstrakurikuler. Identitas sosial kita terbentuk dari kelompok tersebut. Setelah membahas status, peran, dan identitas sosial, mari kita bahas hubungan antara ketiganya. Status, peran, dan identitas sosial saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Status menentukan peran, peran dijelaskan melalui tindakan, dan dari situlah identitas sosial terbentuk. Jika seseorang mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai statusnya, maka ia akan memiliki identitas sosial yang positif di mata masyarakat. Dengan memahami status, peran, dan identitas sosial,
Kita dapat menjadi individu yang lebih sadar akan tanggung jawab sosial. Kita belajar untuk saling menghargai perbedaan, bekerja sama, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Karena pada akhirnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Sekian penjelasan kami tentang status, peran, dan identitas sosial. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.